GBI Permata Bekasi hari ini. Ini yang kedua kalinya saya ada di tempat ini, waktu itu dalam ibadah sore hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kesia dan seluruh pengurus yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi berkat firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Ya, seperti yang tadi kita nyanyikan lagu terakhir, Ajar Kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ngapain dihitung doang harinya? Untuk supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya adalah belajar hidup jujur. Yuk kita baca dulu Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui pembacaan ayat kitab masing-masing, Alkitab cetak atau gadget. Saya boleh minta tolong salah satu singer untuk membacakannya bagi kita. Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iya, terima kasih. Ayat 23 dan 24 mari kita baca bersama-sama. Ayat 23 dan 24, 3, 4. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang masih sekolah di sini, yang masih kuliah, pernah nggak kita ngalamin teman kita yang nyontek nilainya lebih bagus daripada kita? 4 rasanya, kesel banget gitu kan. Tuhan, aku udah berdoa, aku tahu nyontek itu nggak boleh, dan aku berusaha nggak nyontek. Mungkin aku cuma 1-2 orang di kelas itu yang nggak nyontek, karena mungkin dosennya bilang gini, ya udah, saya tinggal ke WC ya. Nah biasanya waktu ditinggal ke WC langsung gedebak-gedebuk. Apalagi saat pandemi seperti ini, kuliahnya online, sekolahnya online. Ya udahlah ya, di rumah kadang-kadang bikin PR, anak-anak sekolah buka Google, gurunya lebih banyak dari Google begitu kan, apapun ngisinya dari Google, bisa tanya ini itu begitu ya. Tapi orang-orang yang nyontek, orang-orang yang curang, nilainya lebih bagus. Kita bertanya, Tuhan, aku berusaha untuk jujur, tapi nilai saya kalah. Bapak Ibu yang punya usaha, toko sebelah kita nipu, KW dibilang ori, ini ori, jual dengan harga lebih murah, tapi kok tokonya lebih laku daripada kita. Rasanya gimana? Kesal ya. Terkadang kita jujur, hidup lurus, tapi orang lain yang curang, korupsi, berbuat hal-hal yang jahat, nipu, tipu sana sini, hidupnya lebih sukses daripada kita. Terus perasaan kita gimana? Marah, kesel, empet, dengki, dendam, sampai akhirnya hilang sejahtera, tidak bisa memuji Tuhan. Yang ada muka kita makin ditekuk-tekuk. Alkitab mengajar kita, nggak perlu marah, nggak perlu iri, nggak perlu dendam, nggak perlu ngurusin orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Kita masih nanya, emang nggak boleh kita merasa seperti itu? Yuk kita lihat yang pertama. Kenapa Alkitab mengajar kita nggak perlu iri atau marah dengan kesuksesan orang-orang
curang, orang-orang fasik kalau bahasa Alkitabnya. Karena yang pertama dikatakan keberhasilan orang fasik nggak awet, Bapak Ibu Saudara, nggak tahan lama, cuman sebentar doang. Kalau kita dapat melihat keberhasilan orang berbuat jahat, curang gitu ya, itu akan segera hilang. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 37 yang tadi sudah kita baca, itu ditulis oleh Daud. Dan ternyata pemazmur lain juga merasakan kegundah gulanaan yang sama, kegalauan yang sama. Seorang pemazmur bernama Asaf, dia menuliskan Mazmur 73. Dan di sana dengan sangat jelas dia merasakan, aduh Tuhan, kok hidupnya seperti ini ya. Memang ketika dia menulis Mazmur 73, diawali dengan bagaimana Tuhan itu baik kepada orang yang murni hatinya, Tuhan itu mengasihi orang yang bersih hatinya. Tetapi kemudian ketika dia alami kesusahan hebat di dalam hidupnya, ketika dia melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, mulailah dia goncang. Sehingga coba kita lihat Mazmur 73 ayat yang ke-14. Mazmur 73 ayat yang ke-14, apa yang dikatakan di sana? Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari terjemahan BIMK Bahasa Indonesia masa kini, diterjemahkan dengan lebih jelas. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Coba bayangin, kalau hidup kita melek mata, semuanya hancur, semuanya berantakan, semuanya gagal usaha kita, lalu kita setiap hari perasaannya disiksa terus, lama-lama kita juga bisa down. Namanya juga manusia. Walaupun kita orang Kristen, kita tetap bisa merasakan down. Sementara kita melihat orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah beribadah, orang-orang yang gak pernah kasih kolekte, orang-orang yang gak pernah memuji Tuhan, orang-orang yang hidupnya seenak-enaknya saja, seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Kok hidupnya lebih sejahtera? Kok tokonya lebih maju? Kok nilainya lebih baik? Kok jodohnya lebih gampang? Saya merit aja sekali belum, kok dia udah merit berkali-kali, begitu kan? Nah, kok saya mau buka satu toko aja susah, sewa lagi. Kok dia mau tokonya udah beli lagi sebelahnya, beli lagi sebelahnya. Kok dia yang nyontek terus, jadi juara umum terus, malah sampai dapat beasiswa segala macam. Saya yang belajar setiap malam susah-susah, saya yang berdoa mati-matian sampai juking-juking 2 puasa, kok hasilnya nggak ada? Boleh dibilang begitu-begitu aja. Asaf juga melihat hal ini. Daud juga mengalami hal ini. Bukan cuma kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita tidak sendirian. Sehingga ketika dia melihat hal itu, lama-lama imannya jadi goncang. Di dalam ayat yang ke-16, Mazmur 73 ayat yang ke-16, waktu semakin dia pikirin, hatinya semakin kesel, hatinya semakin empet, dan lama-lama hampir dia kehilangan imannya. Jangan-jangan Tuhan yang aku ikutin ini salah. Di ayat yang kedua, hampir saja dia meninggalkan imannya. Kejadian ini mungkin karena kita alami. Udahlah, gak usah gereja-gerejaan dah, gak usah pelayanan deh, gak usah deh doa puasa, gak usah lah ikut pembinaan komsel, percuma. Kalau kita pikir ulang, mungkin kita pernah terlintas pikiran seperti itu. Udahlah, ikutan aja tuh sama yang lain. Tapi sekali lagi, Amsal 3 ayat 31 sampai 32. Amsal 3 ayat 31 sampai 32 mengingatkan kita, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, orang fasik ini diumpamakan dengan tanaman. Bapak Ibu Saudara pernah tahu tanaman yang namanya janda bolong? Saya pernah lihat di televisi waktu itu, ada orang yang menukar pot tanaman ini dengan sebuah mobil sampai masuk televisi. Jadi dia bawa mobilnya dan kemudian transaksi ditukarkan dengan pot tanaman ini. Saya bilang luar biasa begitu ya. Sampai mobil ditukar dengan tanaman gitu kan. Namanya tanaman janda bolong katanya begitu. Waktu saya ulang tahun, saya pernah mendapatkan bunga mawar sejumlah umur saya waktu itu. Jangan ditanya umurnya berapa, yang pasti banyak aja gitu ya bunga mawarnya. Suami saya membelikan itu dan memberikan surprise gitu ya. Waktu pulang saya kaget, banyak amat ya. Iyalah kan umurnya banyak katanya, itu seumur kamu katanya begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seberapapun indahnya mawar itu,
seberapapun mahalnya tanaman janda bolong itu, kalau udah kering, layu, mati, nggak ada lagi harganya. Boro-boro disuruh beli, ngelihat aja kita nggak mau. Ya udah mati tuh, kering tuh, bau. Yang kita lakukan apa? Dibuang. Tadinya kita taruh di atas meja, tadinya kita taruh di satu ruangan, tapi waktu dia udah layu, kering dan mati, kita pindahkan dan sudah nggak ada lagi di tempatnya. Orang fasik, orang curang, orang jahat diumpamakan seperti rumput dan tanaman seperti itu. Sebentar kita lihat seger, sebentar kita lihat indah, tapi kita bilang apa? Ujungnya menuju kebinasaan. Hari ini ada, sebentar kemudian hilang. Kalau kita menunggu waktunya Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ujungnya pasti happy ending, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi orang curang, orang fasik, orang yang tipsani, tipu sana sini, orang yang tidak takut akan Tuhan juga menunggu waktunya Tuhan, tapi ujungnya adalah kebinasaan, hukuman Tuhan, dan upah atas perbuatan jahatnya. Jadi itu sebabnya kenapa kita tidak boleh iri. Nah, kembali lagi ke slide-nya. Jadi hari ini kalau prestasi kita, penghasilan kita, jabatan kita belum seperti orang-orang yang berbuat curang itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan marah, jangan iri, jangan dendam, jangan dengki, jangan sampai kepengen kayak mereka. Kita harus kasihan. Karena kalau tidak mereka bertobat, mereka sedang menuju ke hancuran dan kebinasaan. Yang pertama, keberhasilan orang fasik nggak awet, nggak tahan lama. Yang kedua, kenapa Alkitab mengajar kita tidak perlu marah, tidak perlu iri dan dengki? Karena apa? Marah hanya membawa kepada kejahatan. Marah kepada orang yang melakukan tipu daya itu ngabisin energi. Coba Bapak Ibu Saudara, sekarang pakai masker semua ya, pengep nggak? Apalagi saya begitu yang mesti ngomong gitu ya. Nah, rasanya waktu kita marah tanpa pakai masker aja udah sesak. Makanya waktu orang ada penyakit jantung tanpa dia sadari tiba-tiba dadanya sakit, sesak. Coba Bapak Ibu yang kesel sama anak di rumah, istri yang kesel sama suami yang empat sama istri, pasti rasanya sesak, menghabiskan energi, fokus kita jadi berubah. Nah, di dalam ayat 8 tadi dikatakan malah kemarahan itu bisa berujung kepada kejahatan. Coba kalau kita pikirin terus, kita pikirin, oh iya ya, aku dia berhasil tuh, jangan-jangan emang gitu ya, dagang kayaknya emang mesti nipu nih, kalau nggak nipu nggak sukses nih. Kalau mau naik jabatan di kantor, kayaknya emang mesti pakai gaya katak nih, tendang ke bawah, sikut kiri, sikut kanan, jilat ke atas, kalau nggak bisa deh. Kayaknya kalau emang mau dapat nilai bagus, mesti nyontek nih, gue mesti pikirin nih cara nyonteknya gimana yang canggih biar gak ketahuan ya. Kayaknya, nah, bagi kita orang Kristen, untuk memikirkan saja itu sudah dosa. Belum melakukan, baru mau merasakan dan memikirkan itu sudah dosa. Karena anak-anak Tuhan punya standar yang tinggi. Kalau orang lain sudah melakukan pencurian, ketangkep basah lalu dosa. Tapi bagi orang Kristen, baru mikir mau mencuri aja sudah dosa. Jadi kalau kita sudah mikir, kita pengen ikutan dengan mereka, kita pengen melakukan hal-hal seperti mereka, kita malah sudah berdosa. Apalagi kalau kita sampai ikutan. Iya deh nih, udahlah KW1, kita bilang ori, biar dapat untung, lagi susah kayak gini, daripada toko bangkrut kan, nanti persembahannya saya kasih ke gereja. Oh, no. Tuhan tidak akan berkenan dengan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang fasik boleh terlihat makmur, sejahtera, tapi mereka menikmati barang yang fana. Karena apapun yang mereka peroleh nggak akan bisa dibawa kemana-mana, yang ada malah habis. Tapi kita orang yang setia kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat yang kekal. Kenapa harus memikirkan kekekalan? Iya, karena kita orang Kristen percaya hidup tidak hanya di dunia ini saja. Justru yang lebih penting adalah hidup di kekekalan nanti. Bapak Ibu, kita tinggal di dunia ini ada waktunya. Betul apa benar? Hari ini kita ketemu orang, hai, bang, nggak tahu sore kita dengar dia udah
meninggal. Tapi hidup yang lebih penting adalah setelah kematian itu, karena tidak ada waktunya, abadi dan kekal. Itu yang penting, itu yang harus kita kejar. Nah, kita pilih yang mana? Kita mau hidup dalam kefanaan, mungkin kita bisa ikut-ikutan melakukan kejahatan, kecurangan seperti mereka, lalu kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tapi fana dan akhirnya binasa. Atau kita memilih untuk tidak melakukannya dan kita mengejar kekekalan. Gak apa-apa dia Tuhan, gak apa-apa, yang penting saya bisa tetap bersama dengan Tuhan. Ekonomi bisa berubah, betul. Kesehatan bisa berubah, hidup bisa berakhir, tetapi Tuhan tetap ada selama-lamanya. Tidak terganggu dengan COVID, tidak terganggu dengan resesi, tidak terganggu dengan apapun juga. Bumi boleh bergoncang, langit boleh bergemuruh, tapi Tuhan akan tetap ada. Sehingga satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Dia, karena tidak pernah berubah. Nah, inilah yang harus menjadi fokus kita. Bukan dia udah ganti mobil lagi tuh yang kelima tuh, nambah lagi tuh mobil terbaru tuh. Gua mobil mau cicilan aja belum lunas-lunas nih, mobil butut. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Wah, rumahnya udah nambah lagi tuh. Kemarin udah 4 lantai, sekarang jadi 5 lantai. Dia beli lagi sebelahnya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita bisa terus memaintain, menjaga relasi kita dengan Tuhan tanpa marah, dengki, dendam, dan segala hal yang justru memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Karena kalau hubungan kita terputus dengan Tuhan, ada dosa, ada kejahatan, ada dendam, ada marah, ada dengki, selesai hidup kita. Tuhan tidak berkenan. Saya berikan satu ayat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengingatkan kita, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, yang menjadi fokus kita adalah yang tidak kelihatan, yang kekal, bukan yang sementara. Suatu hari, pada suatu zaman hiduplah seorang pengembara, musafir lah begitu ya. Musafir ini pergi dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Dia cuma bermodalkan beberapa potong baju dan kemudian satu pasang sumpit ajaib. Jadi kalau dia tiba di satu tempat, ada orang menolong dia, kasihan sama dia, dia akan tok di piring keluar. Mau makan apa? Capcay, tok keluar capcay. Nah, satu kali musafir ini tiba di rumah yang sangat kumuh, sangat jelek begitu ya. Tapi dia ingin menolong dengan sumpit ajaibnya ini. Dan dia ketok. Kalau pintu orang miskin ada alarmnya ya, Bapak Ibu Saudara. Waktu dibuka, udah pasti ketahuan tuh kalau ada yang buka pintu. Kemudian dari dalam dengan langkah tertatih-tatih keluarlah seorang encim-encim, nenek-nenek. Dia tanya, kamu mau apa? Saya mau minum. Boleh, masuk deh. Musafir ini masuk dan dia melihat keadaan di dalam rumah itu tidak jauh berbeda dengan di luarnya, sama kumuhnya. Lalu kemudian dikasih minum. Setelah duduk kongko sebentar, dia merasa tersentuh, gak kenal, mau menolong, padahal encim ini, nenek ini juga susah dan miris hidupnya. Lalu dia bilang gini, Nek, Jim, Nek mau makan apa deh sekarang? Si nenek bingung. Ini orang tadi datang gak bawa apa-apa, sekarang tiba-tiba nanya mau makan apa, gitu kan? Dia diam aja. Nenek mau makan apa? Nenek sukanya makan apa? Favoritnya apa? Dia diam lagi. Lama-lama digeleng. Nggak mau, gitu ya. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau ada orang seperti itu datang ke rumah kita, kita pasti bingung kan? Kok tiba-tiba udah kita tolong? Tadi lu minta tolong, sekarang lu nanya mau makan apa? Emang lu bisa kasih apa, gitu kan? Yaudah begini aja. Sekarang nenek keluarin semua piring, mangkok, apapun itu tempat yang bisa nampung makanan. Masih dengan wajah yang bingung, nenek ini masuk ke dalam, dia keluarin semua. Kalau piring orang kaya seragam ya, Bapak Ibu Saudara, kurang variasi katanya. Tapi kalau orang miskin, variasi banget. Mulai dari yang kaleng, yang plastik, yang hijau, yang merah, yang kuning, semuanya. Nggak ada yang sama. Variasi hidupnya begitu ya. Dia keluarin semua, sampai ke baskom semua dia keluarin. Di top satu, top
dia keluarin sumpit ajaibnya. Musafir ini tok, satu, keluarlah sate ayam. Nenek ini geleng, diketok kedua, tok, gado. Dia tetap lagi geleng, diketok lagi ketiga, tok, soto mie, tetap sampai semuanya diketok, udah penuh, nek, nggak ada lagi tempatnya, nggak ada, udah habis, saya nggak punya lagi. Ya udah deh, ini makanan udah penuh semua, nenek mau apa? Dia tetap ngegeleng. Lama-lama musafir ini kesel, dia bilang gini, sekarang nenek ngomong deh, nenek maunya apa? Saya kasih deh. Udah empat gitu kan, bener ya, apapun yang saya mau dikasih. Iya, nenek ngomong aja, nenek mau apa? Saya kasih. Janji ya, mau apa saya kasih, mau apa saya mau apa pasti dikasih. Iya, saya janji. Bener. Swear katanya gitu kan. Terus nenek ini bilang apa? Saya mau sumpitnya aja deh, boleh nggak? Nenek ini lihai, dia cerdas. Dia tahu fokusnya harus kemana. Makanan begitu banyak, dimakan sendiri nggak habis, disimpan basi, dia nggak punya kulkas, dibagiin tetangga sebentar juga habis. Tapi kalau dia punya sumpit ajaibnya, kapanpun dia mau makan akan selalu ada. Coba cari hidup kita masing-masing, fokus kita salah nggak? Apa sih yang bikin kita marah, bikin kita iri, bikin kita dengki, bikin kita empat sama orang-orang yang curang? Apa karena kita salah fokusnya? Kita memperhatikan apa yang mereka miliki, padahal semua itu fana. Ganti fokus kita mulai dari sekarang. Fokus kita kepada Tuhan, sumber kehidupan yang tidak pernah berubah, sumber berkat kita. Ketika kita mengandalkan Dia, semuanya pasti baik-baik saja dalam hidup kita. Jadi yang kedua, jangan marah. Yang terakhir, saya suka dengan kata yang terakhir. Karena siapapun yang berkhotbah dimanapun, apapun yang dikhotbahkan, yang ditunggu oleh jemaat adalah dua kata ini. Yang terakhir. Kalau udah yang terakhir pasti udah mau selesai nih ya, udah mau pulang gitu ya. Padahal yang terakhir bisa 1 jam lagi, bisa tergantung khotbahnya begitu ya, tergantung. Ya, yang ketiga, kenapa kita mengajar kita supaya kita jangan marah, iri, dengki kepada orang yang berbuat curang? Karena orang yang berkenan pada Tuhan akan mendapatkan keinginannya. Loh, kenapa nggak kebutuhan? Kalau kebutuhan kita pasti Tuhan akan penuhi tanpa kita minta. Coba lihat anak cucu Bapak Ibu Saudara, pernah nggak waktu lahir sebelum dia berojol, dia kirim SMS atau WA dari dalam perut, Papa, Mama, Opa, Oma, nanti kalau saya lahir tolong sediain popok ya, tolong sediain susu ya. Pernah? Enggak. Tapi kita orang tuanya sebelum dia lahir kita sudah siapkan semua kebutuhannya. Tuhan juga seperti itu. Tapi ini yang diberikan bukan kebutuhannya, tetapi keinginan. Nah, kalau keinginan itu kadang-kadang hal yang agak perlu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat Bapak Ibu yang sale. Nah, kita datang ke mall, ada morning sale, afternoon sale, evening sale, sampai midnight sale, semua kita datengin. Kadang-kadang barang yang kita beli itu nggak perlu. Baju hitam udah ada 2 losin, masih aja dibeli. Soalnya yang diskon all item katanya begitu, all item. Jadi kita beli lagi semua yang hitam. Kadang-kadang kita ngeliat di online shop, yang kita pencet, yang kita klik, masukin keranjang dan kita beli barang-barang yang kita nggak perlu. Kenapa dibeli? Kepengen aja. Tapi di sini dikatakan bahkan untuk hal-hal yang kita nggak perlu, keinginan kita Tuhan sediakan, Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Allah berjanji, tapi mungkin kita mikir gini, pendeta bisa ngomong doang, buktinya nggak terjadi itu dalam hidup saya. Mana? Janji Tuhan terjadi buat dia, kesaksiannya indah, pertolongan Tuhan, tapi dalam hidup saya kok nggak ada. Katanya Tuhan memberikan kebutuhan, Tuhan memberikan keinginan. Mana? Kok nggak ada? Jangan-jangan kita salah, karena semua ada prosedurnya, ada caranya, ada langkahnya. Waktu kita mau masuk ibadah ke tempat ini, ada langkahnya nggak? Ada, dicek dulu pakai face shield atau pakai masker, terus dicek, tempel di kepala, ada otaknya apa? Enggak begitu, maksudnya suhunya berapa begitu ya. Nah,
Setelah itu lolos, boleh masuk. Duduknya nggak boleh berdekatan, harus ada jarak. Semua ada aturannya supaya kita bisa ibadah. Tuhan juga akan memberikan keinginan kita, ada aturannya. Kembali ke Mazmur 37. Lihat Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita diminta untuk tidak marah terhadap mereka yang berbuat jahat atau iri hati, berbuat curang. Artinya jangan terhasut, jangan tergoda dengan kesuksesan orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarin aja, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Nggak usah kepo ngurusin mereka. Perhatikan tindakan kita sendiri. Lanjut, ayat yang ketiga, kita disuruh apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kenapa begini? Kenapa disuruh diam? Karena Allah tertarik melihat kedewasaan iman kita. Percaya nggak kita bahwa ketika kita berdiam diri di kakinya, Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk membela hidup kita? Percayakah kita bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mengirimkan pasukan malaikatnya untuk berperang dengan kita? Percayakah kita bahwa ketika kita berserah mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan kepada kita? Itu yang Dia mau lihat. Makanya Dia bilang apa? Berdiam dirilah. Ayat yang keempat kita disuruh apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya waktu kita bergembira itu benar-benar karena Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, bukan waktu kita dapat gaji ke-13 Tuhan itu baik. Bukan waktu doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bilang Tuhan itu baik. Bukan waktu penyakit kita disembuhkan, kita bilang Tuhan itu baik. Bukan waktu cowok atau cewek yang kita taksir akhirnya demen sama kita juga, terus kita bilang Tuhan itu baik. Bukan cuma karena itu, tetapi dalam segala kondisi kita bisa bilang Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time God is good. Karena memang Dia itu baik pada naturnya. Ayat yang kelima, kita disuruh apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Pada waktu kita memfokuskan langkah kita sesuai dengan jalurnya Tuhan, kita tahu kalau kita sedang menuju arah yang benar. Caranya gimana? Waktu hidup kita banyak pencobaan. Bapak Ibu kalau mau mukul paku, kita mau pakai paku di sini nih. Tak. Yang dipukul terus, yang pakunya masuknya lurus atau yang pakunya bengkok? Yang lurus akan kita pukul terus karena jalannya udah benar. Tapi yang bengkok stop dipukul karena apa? Udah gak berguna lagi, malah dicabut dari tempatnya. Jadi kalau hidup kita banyak masalah, tantangan, pergumulan, pencobaan, jangan bilang Tuhan meninggalkan kita. Justru kita merasa udah benar nih jalan gua nih, udah harus makin kuat, makin lurus, makin fokus. Karena Allah tidak akan pernah memberkati langkah-langkah yang dicemari oleh dosa. Ayat yang ke-7 kita disuruh apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kenapa harus menantikan Tuhan? Karena Allah tidak pernah terlambat. Kalau doa kita belum dijawab, apa yang harus kita lakukan? Doa terus, jangan stop. Jangan-jangan Tuhan lagi liburan, jangan-jangan Tuhan lagi isolasi mandiri nih ya, nggak dijawab-jawab doanya gitu ya. Jangan-jangan Tuhan nggak kedengeran. Enggak, berdoa terus sampai dijawab. Percaya bahwa Dia tidak pernah terlambat dalam menjawab setiap doa kita. Walaupun kadang jawabannya iya, kadang jawabannya tunggu, kadang jawabannya tidak. Ketika Dia menjawab iya, berarti keinginan kita sesuai dengan kehendaknya. Ketika Dia bilang tunggu, artinya belum cocok. Emang akan dikasih, tapi bukan sekarang. Karena waktu Tuhan selalu lebih indah. Waktu Dia bilang tidak, percayalah, bukan itu. Karena Tuhan punya yang lebih baik dari yang kita minta. Amin. Nah, kalau sekarang kita lagi merasa marah, dendam, iri hati, lagi empet sama orang-orang yang berbuat curang, berbuat jahat, coba kita pikir lagi. Jangan frustrasi menanti respon Allah terhadap keinginan dan doa-doa kita. Kita berdoa, kita sesuaikan. Karena kalau keinginan kita sudah sesuai dengan maunya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Contoh, kalau saya ajak anak-anak saya ke supermarket,
Mereka sudah tahu apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diambil, dan apa yang tidak. Ketika mereka mengambil contoh, mereka mengambil coklat sekeranjang. Mami, ini kita mau yang ini, coklat sekeranjang yang bisa bikin batuk, yang bisa bikin sakit leher. Pasti saya akan katakan tidak. Mereka harus pergi lagi, kembalikan, dan ketika mereka mengambil makanan, minuman, misalkan contoh susu gitu ya. Ini boleh Mami? Boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah saya, kehendak saya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika doa kita mengerti hati Allah, kita tahu firman Tuhan, doa kita pasti sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika doa kita, keinginan kita sesuai dengan maunya Dia pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan keadaan jasmani kita saat ini ukuran standar apakah Tuhan berkenan akan hidup kita atau tidak. Gua sakit mulu, dia gak sembuh-sembuh, tapi Tuhan gak berkenan di atas hidup gua. No, gua kok miskin melulu ya, gua kok susah melulu ya, jangan-jangan Tuhan gak berkenan. Enggak, itu bukan ukuran. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya susah dan Tuhan tetap berkenan dalam hidup mereka. Jangan sombong kalau saat ini hidup kita berkelimpahan, tapi tidak selalu berarti juga Tuhan berkenan. Karena lihat bagaimana cara kita mendapatkan kelimpahan tersebut. Kalau kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang curang dan berbuat jahat, Tuhan tetap tidak berkenan. Jangan bilang ini berkat Tuhan. No. Nah, jangan juga merasa ditinggalkan kalau hidup kita penuh penderitaan. Kita lihat yang terakhir. Karena apa? Karena yang menguatkan kita untuk tidak iri adalah Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita. Tidak selalu lancar, tapi kalau jatuh tidak akan tergelamkan. Artinya kita orang percaya bisa jatuh nggak? Bisa. Bisa hilang? Bisa. Bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi tidak pernah akan tergeletak. Apalagi sampai berkubang di dalam dosa. Yuk kita berdiri Bapak Ibu Saudara.